Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali memperlakukan sistem ganjil genap di 8 ruas jalan ibu kota. Sementara surat tanda registrasi pekerja STRP tetap menjadi persyaratan untuk menekan mobilitas masyarakat meski penyekatan telah ditiadakan di Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali menerapkan sistem ganjil genap yang mulai berlaku pada Kamis 12 Agustus hingga Senin 16 Agustus 2021, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Kebijakan tersebut sebagai cara lain untuk mengganti penyekatan ruas jalan yang sebelumnya berlaku di 100 titik wilayah ibu kota. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo, pada Rabu 11 Agustus bersama jajarannya mulai mensosialisasikan pemberlakuan sistem ganjil genap tersebut kepada sejumlah pengendara yang melintasi kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Kombes Sambodo mengatakan mekanisme pelaksanaan pemberlakuan sistem ganjil genap itu selain membatasi mobilisasi kendaraan di kawasan DKI Jakarta, juga membatasi mobilitas masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Mengingat surat tanda registrasi pekerja STRP masih tetap berlaku bagi para pekerja di sektor kritikal dan esensial selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Meski memang menurut Sambodo, pemeriksaan surat tanda registrasi pekerja nantinya tidak lagi dilakukan oleh aparat di jalan raya. Hanya orang-orang yang punya STRP lah sebetulnya yang boleh melaksanakan kegiatannya. Karena kan sebetulnya mana yang kritikal esensial kan masih, mana yang harus WFH 100% masih, mana yang WFA 50% masih. Nah, itu di hilir tentu akan ada intervensi di hilir. Nah, jadi STRP itu untuk persyaratan orangnya, ganjil genap itu untuk persyaratan dari kendaraannya yang melakukan mobilitas. Tidak kurang dari 400 personel kepolisian disiagakan untuk memeriksa plat nomor kendaraan roda 4 yang melintasi 8 ruas jalan, yakni Jalan Sudirman Tamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Jalan Pintu Besar Selatan hingga Jalan Gatot Subroto, kemudian Kuningan serta Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Oleh karena masih bagian dari aturan masa PPKM, maka bila mana para pengendara roda 4 terdapat melanggar, akan dikenakan sanksi putar balik. Namun apabila putar balik kendaraan akan menimbulkan kepadatan, maka pihaknya akan memasang rambu permanen dan menindak sanksi tilang bagi pelanggar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali membuka akses bagi kendaraan sepeda motor untuk dapat bermobilisasi di kawasan ibu kota. Sejumlah pengendara sepeda motor pun menyambut baik langkah tersebut dengan harapan dapat melancarkan kegiatan mereka sehari-hari. Sepeda motor kini bisa kembali melintas di kawasan ibu kota Jakarta. Lantaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengganti penyekatan ruas jalan yang ada di 100 titik menjadi sistem ganjil genap yang berlaku di 8 ruas jalan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Semula, seluruh kendaraan yang hendak melintasi wilayah penyekatan ruas jalan wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja STRP termasuk para pengendara sepeda motor. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Sambodo Purnomo Yogo, pada Rabu 11 Agustus mengungkapkan pihaknya sengaja memberikan akses bagi para pengendara sepeda motor agar pengawasan pelaksanaan sistem ganjil genap dapat berjalan lancar. Meskipun begitu, bila langkah ini tidak efektif untuk menurunkan skala level PPKM, maka pihaknya akan membuat aturan baru yang bisa saja membatasi aktivitas para pengendara sepeda motor dengan menyesuaikan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri. Ya tentu juga karena memang kan agak menyulitkan juga untuk pengawasan sepeda motor. Tapi kalau ini betul-betul pelaksanaan ganjil genap ini adalah untuk pembatasan mobilitas di kawasan tertentu. Nah, kalau ini berjalan efektif atau tidak efektif tentu nanti kan kita kaji kembali. Makanya kita batasi sementara ini pelaksanaannya hanya dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16. Para pengendara sepeda motor pun menyambut baik atas dibukanya kembali akses untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta.
yang semula perlu memutar arah lantaran hanya para pekerja dengan surat tanda registrasi pekerja saja yang bisa lolos dari penyekatan ruas jalan di DKI Jakarta. Sudah bisa melintas ya? Wah, itu bagus banget buat kita yang kerja, dan kan nggak semuanya PPKM ya. Jadi ya alhamdulillah lah, dan ini pun jadi lancar perjalanan. Baik aja, Mbak. Kita bisa bisa keluar kerja gitu. Oke, sebelumnya dengan ada STRP dan penyekatan ini seperti apa? Ya kita puter-puter jalan gitu, nyari jalan. Susah sih. Ya, tapi kan harus pakai prokes kan. Yaitu harus ditaatin sih sebenarnya. Selain sepeda motor, kendaraan lain yang dapat melintasi 8 ruas jalan dengan sistem ganjil genap adalah kendaraan yang membawa orang disabilitas, ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum berplat kuning, kendaraan barang khusus, kendaraan lembaga tinggi negara seperti pejabat publik, kendaraan berplat Dinas TNI Polri, kendaraan dengan pertolongan kecelakaan, kendaraan pengangkut uang untuk keperluan bank dan ATM, hingga kendaraan petugas kesehatan, pasien, vaksin, dan tabung oksigen untuk penanganan COVID-19.